Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan secara online mengenai bab keempat, yakni akuntansi murabahah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anggraini Eka Cipta sebagai moderator dan penyaji pertama. Kemudian ada rekan saya Lisda Nursanti sebagai penyaji kedua dan Mugi Lestari sebagai penyaji ketiga. Terdapat 8 subbab yang akan kami bahas dalam bab ini. Yang pertama yakni pendahuluan akuntansi murabahah. 2. Pengakuan dan pengukuran. 3. Penyajian. 4. Pengungkapan. 5. Acuan alternatif. 6. Ketentuan transisi. 7. Tanggal efektif. Dan yang ke-8 penarikan. Pertama yakni pendahuluan. 1. Tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. 2. Ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk yang pertama, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan yang kedua, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain, yang pertama, perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Lembaga keuangan syariah non-bank, seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Dan yang ketiga, lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad murabahah. 2. Definisi. Berikut pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini, yaitu yang pertama, aset murabahah. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. 2. Biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. 3. Biaya perolehan tunai. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas atau tunai. Keempat, diskon murabahah. Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. 5. Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 6. Nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. 7. Potongan murabahah. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual. 8. Uang muka. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Selanjutnya yang keempat yakni karakteristik. Karakteristik akuntansi murabahah yaitu meliputi 1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. 2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang ketiga, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. 4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga
atau harga dalam akad yang digunakan. 5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. 6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi 1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. 2. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. 3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. 7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. 8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lainnya. 9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah. Jika akad murabahah disepakati, jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian real yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. 10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. 11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir, penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Selanjutnya yang kedua, yakni pengakuan dan pengukuran. 1. Akuntansi untuk penjual. Pengakuan dan pengukuran murabahah telah diatur oleh PSAK nomor 102 tahun 2007, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya. 2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. 2. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. 4. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. 5. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabaha dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisian kerugian piutang. 6. Keuntungan murabaha diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahanya. Yang pertama, keuntungannya diakui saat penyerahan aset murabaha. Metode ini terapan untuk murabaha tangguh, di mana risiko penagihan kas dari piutang murabaha dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Yang kedua, keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabaha. Metode ini terapan untuk transaksi murabaha tangguh, di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. 3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabaha berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabaha tangguh. Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabaha. 2. Akuntansi untuk pembeli akhir. Akuntansi transaksi murabaha dari sudut pandang pembeli akhir, yaitu yang pertama, utang yang timbul dari transaksi murabaha tangguh diakui sebagai utang murabaha sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. 2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya perolehan murabaha tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabaha tangguhan. 3. Beban murabaha tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabaha. 4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabaha, potongan pelunasan, dan potongan utang murabaha diakui sebagai pengurangan beban murabaha tangguhan. 5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. 6. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, saya, Lisda Rusanti, sebagai penyaji kedua akan membahas tentang penyajian, pengungkapan, dan acuan alternatif. Yang pertama yaitu penyajian. Piutang murabaha disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabaha, dan beban murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabaha. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Ada dua, ada penjual dan juga pembeli. Yang pertama yaitu penjual. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, harga perolehan aset murabaha. Yang kedua, janji pemesanan dalam murabaha berdasarkan peranan sebagai kewajiban atau bukan. Dan yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua yaitu pembeli. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabaha. Yang kedua, jangka waktu murabaha tangguh. Dan yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101,
yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu acuan alternatif. Penjual yang tidak memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 55, instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Pada PSAK 50, instrumen keuangan yaitu penyajian, dan pada PSAK 60, instrumen keuangan yaitu pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang disesuaikan dengan karakteristik transaksi syariah. Adapun risiko-risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain: yang pertama, risiko perubahan harga persediaan; yang kedua, keusangan dan kerusakan persediaan; yang ketiga, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan; dan yang keempat, risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Selanjutnya yaitu ketentuan transisi. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif. Pada acuan alternatif, terdapat penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan dan penjual yang memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan. Maka diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah tercatat piutang murabahah, margin murabahah tangguhan, dan biaya transaksi terkait merupakan jumlah tercatat awal atau disebut dengan DMAT cost. Yang kedua, tingkat imbal hasil efektif ditentukan berdasarkan arus kas masa depan sejak tanggal penerapan PSAK 55, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, PSAK 50, instrumen keuangan penyajian, dan PSAK 60, instrumen keuangan pengungkapan sampai dengan akhir akad. Yang ketiga yaitu pada awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, entitas menentukan penurunan nilai aset keuangan dari transaksi murabahah berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Jika entitas menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 tidak di awal penerapan PSAK tersebut, maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya yang diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai. Yang keempat yaitu jika entitas tidak memiliki data yang memadai terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, maka entitas 1. Menggunakan data kerugian dari per grup atau kelompok aset keuangan yang sebanding. 2. Jika kondisi 1 tidak tersedia, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif. Penggunaan kebijakan akuntansi ini hanya dapat dilakukan untuk periode tahun buku yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2014. Fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atau. Selanjutnya yaitu tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pada acuan alternatif, terdapat penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan dan penjual yang memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan dini diperketat
Yang terakhir yaitu penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59, akuntansi perbankan syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa bertanya lewat forum sepada yang telah disediakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.